Dunia ngamuk, baru di stop Jokowi, pendapatan negara melejit. Negara kita Indonesia akan menjadi sebuah negara besar, akan menjadi sebuah negara kuat, tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Begitu kita bilang stop nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa. Belum rampung sampai sekarang. Ini belum rampung, saya sudah perintah lagi boksit tahun ini stop, biar digugat lagi. Seorang Jokowi yang kerap dituduh pemimpin keturunan PKI, pelangap-pelongo nyatanya masih menyimpan rasa nasionalisme tinggi. Awal mula ia kembali terpilih menjadi presiden kedua kalinya sudah menuai penolakan banyak pihak termasuk dari kaum sakit hati P212, tapi bukan Jokowi namanya kalau tak mampu membalik keadaan. Jokowi makin diakui tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Cara Jokowi menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia memang tidak main-main. Mentalitas baja pun ditunjukkan dengan penuh keberanian tanpa gentar sedikit pun melawan kapitalisme pihak asing yang berusaha mengeruk untung besar dari hasil bahan mentah yang menjadi sumber daya alam kita. Beberapa saat setelah ekspor bauksit di stop, dia berhasil mempresentasikan hasil kebijakannya di kancah dunia. Kini Jokowi semakin membuat Indonesia berjaya dengan mencatatkan kenaikan laba dibanding tahun sebelumnya. Seperti diberitakan CNBC, Indonesia mencatatkan perolehan laba bersih dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Penghentian ekspor bauksit ini dilakukan tanpa aba-aba sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk tanah logam jarang, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing bahkan ngamuk. Belum usai polemik dengan dunia internasional soal ekspor biji nikel itu, Joko sudah kembali ancang-ancang bahwa mulai awal 2023 nanti Indonesia akan melakukan hal yang sama terhadap bauksit, bahan baku aluminium yang juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar itu. Tampaknya hampir bisa dipastikan bahwa mereka pun akan mencoba sekali lagi menggugat Indonesia melalui WTO, yang tampaknya kurang mampu menghakimi suatu perkara dengan adil itu. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi terkait respon negara-negara luar soal larangan ekspor bauksit ini. Melalui dua kebijakan ini saja, dunia semakin terbuka alias melek matanya bahwa Indonesia tidak bisa disetiri senak jejak negara-negara kapitalis itu. Nyali dan keras kepalanya, Jokowi kini semakin dirasakan kalau sudah berurusan dengan kebijakan dalam negeri yang berilah. Jokowi lebih mementingkan negeri ini, meski yang dikeruk adalah sumber daya alam kita sendiri. Kebijakan yang terbukti benar karena sejak larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan, untungan yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan nikel yang sudah diproses itu melonjak drastis hingga tembus 20 miliar US dollar. Bergerak menuju 30 miliar US dollar setelah sebelumnya hanya di kisaran 1,1 miliar US dollar saat belum ada larangan ekspor nikel. Mimin bangga deh punya presiden kayak Pak Jokowi ini. Tak gentar sama sekali berdiri sendiri melawan Uni Eropa yang jelas mereka adalah negara-negara besar. Gimana nih para karun mau nyeri soal apa lagi nih? Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi besok.